Papasio alias Borneometri menemukan foto-foto langka Pontianak pada zaman Belanda. Foto ini tidak ada di Indonesia karena diambil oleh fotografer Belanda. Foto diambil antara tahun-tahun 1900 sampai tahun 1948. Papasio mengambil foto-foto dari koleksi Tropenmuseum, Nederland Foto Museum, Indonesia Onafhankelijk dan lembaga lainnya yang sudah terpublikasi. Pontianak sudah menjadi pusat keramaian sejak lampau. Aktivitas pemerintahan dan perdagangan begitu kental dalam foto-foto ini. Semoga foto-foto ini bermanfaat bagi teman semua. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini dulu. Foto ini berasal dari tahun 1947. Mengambil momen saat pejabat Belanda Letnan Gegemuk dan istrinya mengunjungi bangunan penting komunitas Tionghoa di Pontianak, Kalimantan Barat. Foto ini tersimpan rapi di Nederland Foto Museum, negeri Belanda. Foto ini mengabadikan keramaian di jalanan Pontianak. Gara-garanya ular sawah atau ular piton raksasa yang memakan ternak warga. Sepertinya seekor kambing jadi mangsanya. Ular yang tak berdaya itu akhirnya ditangkap. Foto diambil pada tahun 1947. Ini adalah foto sebuah perahu saat berhenti di dermaga membawa tikar di Sungai Kapuas. Foto diambil pada tahun 1947. Saat ini terarsipkan dengan baik di Indonesia Onafhankelijk, lembaga di negeri Belanda. Ini adalah event besar, yaitu Lomba Perahu di Sungai Kapuas. Dalam rangka acara kunjungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, namanya JP Graaf Limbugstiro. Foto diambil tahun 1920. Foto ini tersimpan rapi di Tropenmuseum, negeri Belanda. Foto mengambil momen saat seorang pemilik toko di pasar Pontianak sedang menghitung uang. Foto sepertinya berlokasi di pusat perdagangan, Pasar Kapuas Besar, Chinatown-nya Pontianak. Foto diambil pada tahun 1947, merupakan koleksi dari pionir fotografi Uit Nederlands ini, lembaga negeri Belanda. Ini adalah potret permainan tradisional di perkampungan Pontianak. Permainan tradisional ini adalah favorit anak-anak pada masa itu. Sumbernya adalah Nederland Foto Museum, sebuah museum foto di Amsterdam, negeri Belanda. Foto diambil pada tahun 1948 di kota Pontianak. Anak-anak bermain di jalan gertak perkampungan di Pontianak. Jalan gertak terbuat dari kayu belian atau kayu berkualitas lainnya. Foto diambil pada tahun 1948. Sumbernya adalah Lembaga Indonesia Onafhankelijk, negeri Belanda. Warga sedang melintasi gertak atau jalan dari kayu di perkampungan Melayu Pontianak. Jalan gertak sendiri sangat unik. Ketika orang atau kendaraan lewat jalan akan berbunyi gretak, 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 gretak. Bunyi itu berasal dari getaran kayu. Foto diambil pada tahun 1948. Sumbernya adalah Lembaga Indonesia Onafhankelijk, negeri Belanda. Foto ini mengabadikan sejumlah orang Eropa dan komunitas Tionghoa di Pontianak dalam sebuah acara. Foto ini sendiri diambil pada tahun 1936. Saat ini foto asli tersimpan di Tropenmuseum,
Negeri Belanda. Foto ini mengabadikan suasana sebuah pengepulان lembaran karet. Lokasinya di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Karet adalah komoditas andalan sejak zaman dahulu kala. Foto diambil pada tahun 1926. Adapun sumbernya adalah Tropenmuseum, negara Belanda. Ini adalah foto ulama sekaligus saudagar ternama. Tokoh Pontianak ini bernama Haji Yusuf Saigon. Foto diambil di perkebunan karet di Kampung Saigon, Pontianak, Kalimantan Barat. Nama Kampung Saigon berasal dari keluarga Saigon. Foto berasal dari tahun 1926. Sumbernya Tropenmuseum, negeri Belanda alias Holland. Tampak sekelompok pria berpakaian samurai. Mereka menyambut Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.P. Graaf Lingboekstirum, selama kunjungannya ke Kalimantan Barat. Saat itu Perang Dunia Kedua yang melibatkan Belanda dan Jepang belum pecah. Jepang dan Belanda masih akur. Foto diambil pada 1920. Silakan cari di Tropenmuseum, negeri Belanda. Ini adalah parade anak-anak sekolah. Dalam acara kunjungan Gubernur Jenderal J.P. Hitungan Lingboekstirum di Kalimantan Barat. Foto diambil tahun 1920. Sumber, Tropenmuseum, Kerajaan Belanda. Ini foto Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Al-Qadri, sedang menggandeng seorang wanita Eropa. Tampaknya tamu kehormatan dari negeri Belanda. Seorang istri pejabat tinggi. Lokasinya di Pelabuhan Pontianak. Wanita ini baru tiba dengan kapal api. Foto diambil tahun 1940. Kini foto ini tersimpan di Tropenmuseum, Belanda. Foto ini menggambarkan suasana distribusi batang sagu. Sagu saat itu sebagai komoditas penting di jalur perdagangan Sungai Kapuas. Foto diabadikan pada tahun 1948. Foto mengambil momen meriah saat event parade perahu di Sungai Kapuas. Gelaran di dalam rangka penyambutan Letnan G.G. Van Mook dari Kerajaan Belanda di Pontianak, Kalimantan Barat. Foto diambil pada tahun 1947. Sumbernya adalah lembaga Indonesia Onafhankelijk, negeri Belanda. Ini adalah foto seorang Tionghoa yang sedang memegang burung ruwai atau burung arbus di Pontianak. Burung ruwai adalah hewan khas Kalbar. Ruwai dulu diburu dan diperdagangkan legal. Foto dipotret pada tahun 1930, sekarang tersimpan di Tropenmuseum. Foto ini mengabadikan sebuah momen sangat penting. Sebuah seremoni adat untuk Sultan Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak. Lokasinya di Keraton Kadria Kesultanan Pontianak. Foto diambil pada 1941. Sumbernya Tropenmuseum, Belanda. Ini adalah foto seorang pria di kebun sayur Pekcai di Pontianak. Kebun ini diperkirakan di kawasan Stadion PSP Kebun Sayuk saat ini. Foto diambil pada 1928. Dokumen tersimpan di Tropenmuseum, negeri Belanda.
Ini adalah suasana resepsi Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Al-Qadri. Lokasinya di Istana Kadria Kesultanan Pontianak. Foto ini diambil oleh fotografer berkebangsaan Belanda pada tahun 1930. Foto ini sekarang tersimpan rapi di Tropenmuseum, Negeri Belanda. Ini adalah kediaman resmi Residen Hindia Belanda di Pontianak. Letaknya di kawasan kantor wali kota Pontianak saat ini. Bangunan ini digunakan selama tahun 1910 sampai tahun 1940. Setelah itu Jepang masuk ke Kalbar dan menjajah di sana. Foto ini menceritakan peristiwa dua tokoh penting bernama Dr. Agus Jam, seorang dokter Indonesia, dan seorang Belanda bernama Piet van de Hill, seorang manajer sebuah hotel di Pontianak. Mereka sedang menunggu kapal dari Jawa berlabuh di pelabuhan Pontianak. Foto diambil tahun 1920. Sumber: Tropenmuseum, Kerajaan Belanda. Foto ini memotret seorang karyawan kantor imigrasi Ontseping Pontianak. Dia sedang menerima surat penting. Kantor imigrasi dulu letaknya di dekat pelabuhan Pontianak. Foto diambil tahun 1948. Bersumber dari Tropenmuseum, museum penting di negeri Belanda. Foto ini mengabadikan momen penting di level pemerintahan. Ini adalah suasana gelaran dengar pendapat. Lokasinya di kediaman Residen Departemen Kalimantan Barat di Pontianak. Foto diambil tahun 1931. Sumber foto: Tropenmuseum Negeri Belanda. Tampak seorang buruh tani Tionghoa di kebun karet pada foto ini. Lokasinya dekat Pontianak, Kalimantan Barat. Foto diambil tahun 1926. Sumbernya adalah Tropenmuseum, Negeri Belanda. Ini adalah gambaran Pontianak pada masa lampau. Parit Kanal menjadi jalur transportasi andalan di Pontianak pada masa lalu. Selain itu berguna untuk saluran drainase. Ini adalah foto pabrik karet potong M di Pontianak, milik salah satu pengusaha Kalimantan Barat terbesar pada masanya. Karet adalah salah satu komoditas terpenting di dunia pada saat itu. Foto diambil pada 1928. Sumbernya dari Tropenmuseum, Negeri Belanda. Ini adalah sebuah kebun karet di Kampung Saigon, Pontianak, Kalimantan Barat. Dulu Pontianak dan sekitarnya banyak memiliki kebun karet. Foto ini diambil pada tanggal 25 Oktober tahun 1926. Foto aslinya sekarang disimpan di Tropenmuseum di negeri Belanda. Foto ini mengabadikan seorang pejabat Hindia Belanda di depan kantornya, di Pontianak. Tampak keadaan sedang banjir. Sejak dulu Pontianak rawan banjir karena permukaan tanahnya yang rendah. Kantor ini digunakan pada antara tahun 1910 sampai tahun 1930. Letaknya di dekat Sungai Kapuas. Ini adalah foto seorang petugas kantor imigrasi Pontianak. Dia sedang mengambil surat di kantor pos. Kantor pos lama ini berlokasi di Jalan Rahadi Usman. Foto diambil tahun 1948. Sumbernya dari Tropenmuseum, Negeri Belanda.